Kenapa udah ini? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru disamper? Itu lebih tepatnya ya. Makanya sekali lagi gue I'm being thankful 1000 times buat Pak Sridhar sama Pak Jimmy udah nyamperin waktu itu, langsung nyamper ke BSD dan bener-bener ngulik streaming kita yang waktu itu maraton sampai tahu detail-detail kecil, jokes-jokes internal semua juga tahu, dan memberikan kesempatan gua untuk explore, bukan cuma explore apa ya, bukan cuma explore dunianya tapi juga explore diri gua sendiri. Terserah Reza mau bikin apa. I was like, wow. Yes, dan itu gimana berarti tanggung jawab selama ini sebagai YouTuber, content creator, tapi sekarang sutradara nih, apa rasa yang lo dapat pertama kali saat diberikan tanggung jawab sutradara ya? Biasa ya. Bercanda. Enggak. Kalau jadi sutradara pertama mungkin lebih ke ini ya, lebih ke ilmu teknis sih. Lebih ilmu teknis, maksudnya aku tidak punya ilmu yang benar-benar teknis, aku tidak punya. Tapi karena dari tim SJ-nya juga, dari kru yang dipilih juga apa segala, itu benar-benar ngasih aku apa ya? Kasarnya belajar gitu, dikasih ilmu sama mereka, nggak pelit ilmu, sampai akhirnya ya sekarang aku masih tidak mengerti. Ini kan akan bersama dengan teman-teman Triple A dan juga Marathon juga nih Ram. Nah ini gimana sih rasa lo saat diberikan tanggung jawab ini tapi bersama teman-teman di ranah bermainnya? Itu rasanya gimana Ram? Satu, senang, karena kan kita awal mulanya juga streaming dan juga konten apa segala, liburan pun bareng apa segala, bahkan manggung pun bareng sama yang lain-lain juga. Jadi ini udah kayak ya udah kerja sambil main tapi serius gitu. Jadi bebannya udah bukan beban ke sendiri tapi kayak kolektif gitu, bareng-bareng semuanya juga ngerasain susahnya, capeknya apa segala, dan ya excitednya juga. Yes. Gitu. Ya, mereka juga bener excited sama proyek ini sih. Terbukti dengan tadi harus makan tumpeng semuanya ya. Jadi ini tanggung jawabnya bersama ya. Iya memang itu ya lumayan agak hewan ya. Maaf banget. Tapi kita kembali ke Reza Octavian, tepuk tangan dulu untuk Reza Octavian, thank you. Kita ke jajaran produser, sekarang kita baru minta gimana nih Pak Sridhar, bisa diceritakan gimana proses terjadinya kolaborasi ini Pak Sridhar bersama dengan teman-teman dari Triple A dan juga Marathon. Silakan Pak Sridhar. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih hadir di acara syukuran Harusnya Horor. Ini kenapa ketemu Reza? Ini ada sedikit cerita. Ya. Oke. Satu hari Jimmy datang ke saya. Pagi-pagi dia bilang, Pak, kita harus bikin film sama Reza. Saya tanya, siapa dia? Siapa dia? Saya tanya, siapa dia? Dia bilang, dia maraton Pak, 70 hari, dia non-stop 24/7, dia bikin maraton. Saya bilang, 24 jam kali 7, dan setiap semua orang nonton dia live streaming. Yes. Saya tanya dia apain? Ya dia begitu aja Pak. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi berantem. Saya bilang ya udah ketemu deh. Saya ke BSD. BSD saya ketemu, kita ngobrol. Interesting tuh, ketemu 9 orang yang maraton itu. Ketemu interesting. Baru dia present satu ide. Nah itu saya tolak. Yang kedua baru ini. Oke. Nah, ini terus kita bilang ya oke, let's do it. Di situ baru kita okein cerita. Dan di situ bingung, sutradara siapa? Ya. Saya tanya kenapa nggak sendiri aja? Kan ini cerita dari ide sendiri, main sendiri. Kenapa nggak sutradara sendiri aja? Dari situ kita kolaborasi. Itu dia. Tepuk tangan dong. Akhirnya impress ya Pak dengan apa yang dilakukan Reza Octavian bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi awalnya ada 2 ide ya untuk Mas Sridhar ya. Ada fun fact-nya juga ada. Tapi nanti kita bisa bercerita lebih banyak kan pelan-pelan saat ada trailer dan juga press screening. Mas Jimmy mungkin mau menambahkan Mas Jimmy terkait kolaborasi, cukup ya dari dijelaskan ya. Baik. Pak David, ini menarik seperti yang Pak David sampaikan di awal bahwa SJ Pictures ini akhirnya melalui Harusnya Horor jadi nuwunnya lah masuk akhirnya kembali lagi nih Pak setelah berapa lama ke industri film gitu kan Pak. Nah ini boleh diceritakan Pak gimana komitmen SJ Studios ini atau SJ Pictures di industri perfilman Indonesia ke depannya, silakan Pak. Ya, saya
sering ngobrol sama Pak Sridhar sama Pak Jimmy, kita ngapain lagi ya, dan seneng lihat film-film Indonesia yang lagi bagus-bagus juga, yang 2-3 tahun ini kan udah lebih kuat daripada film-film luar, dan harapannya juga suatu hari kita bisa ikut kontribusi di situ. Bahkan kalau misalnya film Indonesia bisa ditonton di luar, lebih luar biasa lagi. Dan kita mulai coba cari, cuman apa ya, karena yang pertama kan harus benar-benar spesial gitu. Jadi no pressure nih. Itu pressure. Gitu. Dikit easy gitu. Easy gitu. Tapi ya ini juga impian kami yang udah cukup lama yang baru tersalurkan sekarang, dan kami harap ini bisa menjadi buka jalan yang baik untuk film-film yang ada nanti dari SJ Pictures juga. Oke, dengan kepercayaan dari jajaran produser memberikan kebebasan ke Reza Octavian sebagai sutradara, ini bentuk kepercayaan penuh ya Pak kepada kreator yang ada di sini ya Pak, berarti ya. Siap, gitu. Tepuk tangan untuk Pak David juga, thank you. Kita ke jajaran cast lainnya sekarang, kita minta pendapatnya dari Lula dulu, bagaimana diajak ke dalam project ini, dan boleh di-spill dikit nggak? Dikit aja, karena dari kita baru ngasih teaser poster nih. Karakter kamu tuh siapa dan gimana sih gitu? Aku karakternya di sini namanya Gea. Di film ini aku tuh jadi adik-adikan dari salah satu geng namanya Geng Kusut. Geng Kusut itu ya ada mereka-mereka semua lah gitu. Tapi nggak susah ya build chemistry dengan semua yang ada di sini, karena udah sama teman-teman gitu. Sebenarnya awalnya susah karena ya beberapa emang ada yang udah kenal dari lama, tapi beberapa ada yang baru aku kenal. Jadi untuk build chemistry kemarin itu aku benar-benar hampir sebulan lebih lah ya ketemu mereka setiap hari, dan kebetulan yang main cast-nya cewek dong tuh aku. Dengan kegilaan mereka semua yang mungkin orang-orang udah pada tahu, aku agak susah nge-adjust-nya, awal-awal tuh kaget ngeliat kelakuan mereka gitu loh. Tapi ya sekarang ya udah bisa ngikutin lah. Jadi saat pertama kali ditawarkan, siapa? Dari Reza kan yang ngabarin untuk ikut, dan gimana perasaannya? Iya, jadi waktu itu Ara WhatsApp aku nawarin kayak, lu mau nggak main film peran utama. Kaget, kayak serius nih peran utama ya. Ada sambutan dari jajaran cast sebelah kiri kan? Emang rese jatuhnya ya. Boleh dilanjut, boleh. Iya, terus aku akhirnya bilang yakin gue gitu. Terus kata dia ya udah feeling aja. Oh ya udah. Kalau emang lo yakin sama gue, lo percaya sama gue, I'll do my best. Bilang gitu. Itu dia, tepuk tangan untuk Lula dong, akhirnya kembali ke layar lebar ya. Setelah beberapa momen kamu sempat absen dulu ya. Tapi berarti ini project spesial banget dong, sampai kamu pengen lagi kembali ke layar lebar. Iya, karena menurut aku ini challenge buat aku juga. Oke, siap, terima kasih Lula. Selanjutnya ke John, kita pengen tanya ke Teresa. Ya udah. John, lo nyangka gak sih IP yang lo build bersama dengan Reza dan teman-teman yang ada di sini akhirnya sekarang sampai ke medium film nih? Lo nyangka gak sih ada di momen ini IP yang kalian bawa? Silakan. Tentunya sih dari dulu gue udah ya, nyangka lah. Biasanya kan gak nyangka nih, tapi ini mah nyangka. Jadi uniknya nih Pak. Mana nyangka orang bikin malam BU, tiba-tiba film. Emang saya kira saya nyangka di sini. Enggak. Terus ceritanya lo karakternya seperti apa di sini, dan ini oke nih, gue siap juga untuk berada di depan layar sebagai aktor nih. Karakternya. Iya, karakternya kalau udah boleh di-spill aja. Oh boleh. Jadi karakterku namanya Kevin. Jadi ending dari film ini. Karakternya bukan ending. Ntar pas tayang baru kita ngobrolin itu. Belum ending. Tapi gimana lo aja sebagai kehidupan, kalau selama ini pada kehidupan in real life. Kalau ini kan ada teknis yang tadi Arab bilang, ada skenario yang juga di-build. Gimana lo memerankan sebagai karakter yang lo build di sini? Jadi kan namanya udah aktor nih, John aktor. Gitu. Gimana John? Boleh jelasin ke teman-teman media John? Pastinya pressure ya di awal, karena dari dulu aku nggak pernah ngebayangin dapat bisa ada kesempatan main film. Karena dari dulu nggak pernah kebayang aja gitu, nggak nyangka juga. Jadi pas ditawarin
lumayan senang, excited, tapi pas belajar ada challenge baru lah, ada challenge baru. Oh ternyata jadi aktor tuh susah banget ya, susah. Tapi karena dibantu sama teman-teman juga dan juga shout out buat Ciprut. Prut, mana lu Prut? IG situ, coach, tapi selalu bantu dan juga pas reading, pas lagi workshop dan pas preparation sangat terbantu karena kerjainnya bareng teman-teman. Yes, terima kasih Teresa, tepuk tangan untuk Teresa. Juga kita pengen tahu karena kalau ini disimpan potongan rambut tuh demi pendalaman karakter ya. Kita pengen tahu karakternya seperti apa di sini kan? Karakternya udah pasti paling jagoan kelihatannya. Percaya nggak? Nama karakter. Nama karakter. Namanya Cipuy. Iya. Cipuy, Cina Puyeng. Emang kelihatan pusing dengan segala hal sih. Gimana proses lo berperan selama ini, workshop, reading, aktor banget gitu, gimana Kak, boleh ceritain? Prosesnya termasuk hal-hal yang baru sih dan experience yang sangat fresh buat saya. Apalagi bekerja secara kolektif buat di project yang sebesar ini tuh belum pernah sama sekali. Jadi ini bakal jadi pengalaman yang bakal lumayan dikenang cukup lama sih. Yes, itu dia. Karena setelah reading kan udah ada 4 judul film menyampaikan lu ya untuk menawarkan 18. Tapi siapa yang Cipuy ini akan memberikan kejutan tentunya di sini ya. Ya. Siap, terima kasih. Kita ke Gary Tugu di gunung-gunung. Dari live streaming terakhirnya kita kalau di gunung udah difoto-fotoin, ya. Gimana rasanya? Akan spotlight akan ke teman-teman di sini termasuk lo juga nih. Jadi nggak hanya di gunung, nanti akan di jalan orang udah mulai lebih mengenal lo sebagai aktor, Ger. Siap. Gimana Ger karakter lo seperti di sini? Perkenalkan, nama saya Gary. Di sini saya akan memerankan namanya Kenzo. Kenzo itu ya, Kenzo ini karakternya dia anak papi, penyayang, murah hati dan baik hati orangnya. Oke, nah ini pasti menyimpan dinamika apa, Ger? Enggak, gue kan nulis kayak gini. Bohong dia dong tentang karakternya. Suka menolong teman dia orangnya. Oke, jadi biar jadi misteri ya. Gimana berproses bersama? Karena tuh kalau di real life marathon kan kelihatan, tapi sebagai duduk di kursi sutradara, gimana menurut lo nantinya? Tentunya seneng banget sebenarnya bisa bekerja sama pertama kali bareng teman-teman sebenarnya, karena sama seperti Thierryson tidak pernah terbayangkan juga untuk bisa bermain film, sebagai aktor di sini. Terus juga pengalaman baru lah sebenarnya. Proses belajarnya juga menarik dan ya berusaha buat ngasih yang terbaik aja sih. Yes, ini komitmen luar biasa dari teman-teman yang ada di sini. Tapi kita coba tanya teman-teman yang ada di sana ya. Fans silakan Rena. Halo semuanya, aku Rena dan aku di sini menjadi kakaknya. Iya, hai adek. Kakak. Saya jadi kakak kesayangannya. Jadi kalau mau tahu lebih detailnya nanti nonton aja. Oke, Omero silakan Omero. Ya, saya Heru. Ini kesempatan juga buat saya, jadi sekaligus tantangan, kesempatan untuk meramaikan film nasional. Saya di sini jadi Raja Setan. Siap. Benzema silakan. Describe karakter. Saya jadi Harwa di restoran. Tapi servis buat Harwa. Oke, siap. Terima kasih. Om Rani. Ya, halo, selamat sore. Ini kesekian kalinya saya mendapat peran sebagai bapak. Jadi anak saya itu Kevin, peran saya itu disebutnya sebagai Papa Kevin. Mungkin ini anak 40 nih saya. Dan ini karakter saya ini pemilik toko bakmi, tapi darah tinggi bener karena punya anak seperti itu. Oh, siap. Terima kasih. Kita juga punya adik kita, ada Malka di sini. Malka, boleh jelasin dikit aja ke teman-teman kakak-kakak yang ada di sini yang mau disampaikan ke kakak-kakak. Silakan Malka. Jadi aku di film gak ada nama. Iya, gak ada nama. Nah,
maka di film ini nggak ada namanya nggak punya ya? Iya. Terus jadi apa di film ini? Di film ini aku jadi kerjanya sama Raja Setan. Nah, itu dia.